Mau tanya pendapatku tentang apa? Hai guys, Fedy Rose Official hari ini berbeda. Kalau biasanya kita menghadirkan konten-konten wawancara, kali ini aku yang akan menjawab pertanyaan di Mau Tanya Pendapatku Tentang Apa? Ini tahun 2024 ya, ini sekarang syutingnya di akhir tahun 2023. Harusnya sih cepat ya bisa tayang, bisa nggak? Dan ini di studio baru ya, studio baru yang udah disewa selama 3 bulan tapi baru ini kedua kali dipakai. Luar biasa bukan? Luar bioskop. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuat. Kedepannya kalau ada yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya aku pengen jawab, nanti aku jawab di episode selanjutnya. Oke, pertanyaan pertama, apa tuh? Karos, pendapat Karos soal pasangan yang sharing soal perselingkuhan pasangannya ke media sosial. Iya, itu memang sebuah tantangan ya. Namanya juga orang tuh kalau lagi emosi gitu ya. Emosi yang ditahan gitu. Itu biasanya memang cenderung untuk bisa meledak. Kalau dulu mungkin meledaknya nggak ada outlet yang namanya media sosial ya. Tapi kalau sekarang, nah itu menjadi tantangan tuh bisa meledak di media sosial. Itu mungkin ya pasti dorongannya karena kemarahan, pengen balas dendam, ingin mempermalukan, pokoknya macam-macam lah. Tapi sebetulnya ada banyak resiko-resikonya. Udah banyak resiko-resiko, harusnya banyak resiko. Ada banyak resikonya gitu. Yang pertama biasanya ya nggak ke arah jadi lebih baik sih. Jarang banget gitu yang bisa rujuk ya. Ya kalau kebanyakan nih nggak tahu deh ya, benar atau nggak. Laki-laki itu kan egonya tinggi sekali ya. Gak usah dipaparkan di media sosial. Ada beberapa kasus ya, kalau misalnya dikonfrontasi aja, kamu selingkuh ya gitu. Atau kamu pilih dia atau aku gitu. Itu biasanya yang dipilih adalah, ya nggak tahu deh, di sana gitu. Karena ego. Jadi ya itu salah satu bentuk kemarahan yang efeknya bisa jadi malah betul-betul kayak ya hancur-hancur sekalian lah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini ada banyak sekali undang-undang gitu yang bisa jadi sebuah ancaman. Ya kan ada beberapa kasus artis tuh yang kemarin malah dilaporkan. Jadi istrinya posting tentang chat-chat suaminya dengan si pelakor. Gitu pada saat terjadi perceraian segala macam saling mengajukan gugatan. Salah satu gugatannya adalah tentang UU ITE, ya kan? Gitu kan? Jadi yang namanya udah jadi korban, diselingkuhin, ada pelakor yang mengganggu rumah tangga, masih juga menjadi masih juga harus berhadapan dengan tuntutan hukum gitu kan, sebetulnya nggak enak. Jadi loh tantangan hidup di zaman sekarang ini, gimana caranya ketika kita emosi itu berpikir banyak sebelum upload di sosial media. Upload di sosial media itu juga kadang-kadang seneng juga gitu ya. Ketika ada orang yang kayaknya membantu kita. Jadi kayak kita tuh ada punya pendukung gitu. Tapi ketika menghadapi masalah hukum, pendukungnya itu bisa diajak ikutan membela nggak gitu. Masalahnya kan itu ya. Terus itu satu. Yang kedua adalah jejak digital. Ini yang kadang-kadang karena emosi jadi nggak kepikiran bahwa anak-anaknya besok kalau udah gede itu kan bisa lihat ya. Chatnya bapaknya atau chatnya ibunya sama kecuali punya duit terus bisa dihapus-hapusin gitu. Tuh dua. Yang ketiga ya ada kemungkinan amat besar rumah tangganya bubar jalan banget gitu kan. Itulah sebuah tantangan memasuki era era digital, era sosial media. Pertanyaan selanjutnya, Karos, gimana kita sebagai perempuan memilih pemimpin laki-laki, pemimpin yang baik di rumah tangga dan juga untuk Indonesia? Berat banget ini pertanyaannya, astaga. Rumah tangga dulu deh. Ini berat sekali ya. Pemimpin, yang namanya pemimpin itu apa sih? Kalau menurut aku ya, pemimpin itu bukan cuma sekedar dia punya tuntutan orang harus nurut gitu. Tapi dia harus memberikan alasan kenapa dia itu layak untuk dituruti, diteladani, orang percaya, trust gitu. Jadi awalnya harus dari dia sendiri, apakah dia cukup jelas gitu arahnya. Ibaratnya kayak
nahkoda aja deh kan, emang kadang-kadang kalau di rumah tangga kan gitu, nahkoda hanya ada satu. Cuman kan kalau nahkodanya nggak jelas dia mau kemana gitu ya, dia tidak mengkomunikasikan kepada anak buahnya bahwa kita mau ke arah situ ya, terus habis itu nanti kalau ke sana tuh siap-siap nanti apa gitu, karena akan biasanya tuh ada badai gitu. Kalau dia nggak bisa menjelaskan seperti itu, arahnya, tujuannya, tantangan-tantangannya, hanya sekedar udah ikut aja lah gitu. Ayo kalian nunduk gitu. Kenapa? Ya nunduk aja lah, percaya aja. Gimana? Jadi emang bisa mengkomunikasikan. Satu tuh punya visi misi yang jelas dulu, arah tujuan yang jelas. Kedua harus bisa mengkomunikasikan, ya, mengajak anak buahnya atau siapapun lah yang ikut dia itu untuk bisa melihat juga gitu. Jadi sama-sama bisa ngukur, sama-sama bisa membayangkan, sehingga bisa saling mengisi, kerjasama. Karena kan yang namanya pemimpin itu nggak kerja sendirian ya. Dia itu juga bisa menggerakkan orang-orang itu untuk bisa saling bekerja sama, bikin atau menggerakkan orang untuk membuat sistem yang lebih efektif, efisien. Gitu sih, ya, dua itu. Dan memang harus punya, satu harus punya pengetahuan leadership, dua juga paling tidak paham terhadap apa yang atau bidangnya gitu. Ibaratnya kalau pemimpin senam ya emang harus bisa senam gitu. Tapi kan kalau pemimpin rumah tangga nggak harus bisa senam, iya kan? Apa? Ketawa aja. Iya dong. Lanjut. Ayo oke. Jadi memilih pemimpin yang baik kayak gitu. Kalau menurut aku sih harus dilihat gitu ya. Kalau kita misalnya cari pasangan gitu untuk menjadi itu tadi nahkoda, kepala rumah tangga, ya dilihat dia jelas nggak. Kalau baru pacaran aja suka terserah, kebanyakan terserahnya, wah ya ada enaknya juga sih. Berarti ada pemimpin bayangan di belakangnya, yaitu istrinya. Gitu nggak? Cuman ini yang kadang menjadi pemikiranku juga ya. Di zaman sekarang ini karena banyak yang namanya emansipasi perempuan, memberdayakan perempuan, sehingga banyak sekali gitu orang memberikan pandangan-pandangannya atau tips-tipsnya bagaimana membesarkan anak perempuan supaya dia mandiri, supaya dia bisa mandiri secara ekonomi juga, sehingga kalau ada apa-apa dia juga tetap bisa survive gitu. Tapi justru yang dasar gimana caranya mendidik anak laki-laki untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, yang benar, yang punya kemampuan leadership, itu kok aku jarang baca ya gitu. Seolah-olah jadi laki-laki lahir itu udah given banget dia akan jadi pemimpin. Kan semua orang juga harus diarahkan dan harus diajarkan dan harus melihat teladan, gitu nggak sih? Orang bayi aja kan kalau mau jalan juga dia latihan jalan, apalagi mau jadi pemimpin, mau jadi leader, dia harus dilatih juga untuk bagaimana caranya dia menjadi leader, bagaimana caranya dia punya tujuan yang jelas, bagaimana caranya dia bisa mengukur tantangan-tantangannya, cari solusi-solusi dan mengkomunikasikan, itu loh yang penting, mengkomunikasikan tujuannya, apapun itu ya kepada yang dia bawa, dan sekaligus juga memberikan teladan dan apa istilahnya namanya, memotivasi orang-orang yang dia bawa ini untuk sama-sama bareng kompak gitu. Untuk juga ikut membantu, bukan ikut ngerecokin. Jadi ya nggak gampang sebenarnya, cuman itu kan ya kalau aku lihat ya jarang, karena orang kayak seolah-olah ya beberapa orang mungkin di mindsetnya begitu lahir anak laki-laki udah jadi pemimpin nih, otomatis gitu. Padahal kan nggak juga. Apalagi kalau yang dia teladanin mungkin di keluarganya bapaknya gitu juga tidak punya leadership yang bisa menjadi teladan yang baik. Itu kan susah juga ya, repot. Memang harus ada lah. Belajarnya tuh gimana sih? Diajarin. Wah, ada beberapa juga punya anak laki malah justru dimanja ya kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kamu kan laki-laki, nggak boleh begini. Ya elah. Kalau dia nggak bisa, kalau dia dari muda nggak pernah latihan mengerjakan hal-hal yang sederhana ya, paling nggak. Terus gimana dia memahami dunia yang mau dia arungi sebagai pemimpin, gitu nggak sih? Contoh misalnya
di rumah aja, nggak boleh diajak ke pasar belanja gitu. Aku tuh ngebayangin kalau dia jadi suami tuh ya ngasih duit segini dia ngerasa cukup. Padahal kan enggak, ya belum tentu. Terus kalau nggak cukup dia menuduh istrinya nggak bisa ngatur keuangan. Ya kalau dia emang nggak pernah terjun tahu harga-harga di pasar, gimana dia bisa mengukur ini cukup atau enggak? Dia harus kerja sebagaimana setekun apa gitu supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ya kan? Iya nggak? Gitu nggak? Kebanyakan ibu-ibu yang punya anak laki, bukan kebanyakan sih, ada beberapa ya nggak semua. Itu anaknya tuh dimanja, dilindungi. Gimana sih mau mendidik orang jadi pemimpin kok dilindungi? Ya kadang-kadang masuk sekolah itu anaknya nggak dibekali dengan semangat juang, tapi mungkin dipermudah caranya supaya gampang masuk. Ya, gimana mau menciptakan pemimpin kayak begitu? Ya sih, enggak setuju gak? Oke Kak Ros, mau nanya nih. Pendapat Kak Ros soal nemenin cowok dari nol, tapi setelah sukses ternyata dia pelit. Dilanjutin aja karena udah sayang atau ditinggalin? Itu kan berjuang bareng-bareng soalnya. Iya, gini ya. Itu penting tuh ya. Uang kalau menurut aku, uang itu bukan cuma sekedar uang, tapi bagaimana pandangan hidup kita, perilaku kita terhadap uang itu juga menggambarkan kepribadian, sifat-sifat dan perilaku, sehingga harus ditelaah dan diteliti. Tapi itu juga harus ditanya gitu, nggak bisa cuma diduga-duga doang. Contoh misalnya nih, dari mulai pacaran ya, misalnya makan nah ini kita makan mesti jelas dulu gitu. Nih tipe cowoknya yang kayak gimana, yang pura-pura dompetnya nyangkutnya lama. Nah itu kan udah jelas tuh ya kan, dia agak apa itu namanya tricky gitu kalau soal duit, nggak mau rugi ya. Ada juga emang cowok-cowok yang kalau dia nggak punya duit ya dia realistis aja, dia nggak pergi kemana-mana, udahlah di rumah aja gitu, lagi dia nggak punya duit. Ya itu berarti dia orangnya realistis ya, belum tentu pelit loh, ya kan. Pelit itu adalah ketika dia punya duit tapi dia nggak pengen traktir ceweknya. Tapi itu juga belum tentu pelit, harus ditanya dulu. Kamu kenapa sih punya duit banyak tapi kok aku mau kita makan di sini aja kamu ini, padahal kan kamu baru gajian gitu. Dengerin dulu dia kenapa begitu pandangan hidupnya. Mungkin dia bilang ya kan sayang duitnya, mendingan ditabung buat nikahan. Nah itu beda lagi, berarti dia punya planning. Kan dikomunikasikan aja, ya kan? Tapi kalau yang nggak jelas cuma bilang ngapain sih gitu buang-buang duit, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan, nah itu berarti mungkin pandangan hidupnya tentang duit nggak pelit, tapi dia komunikasinya jelek gitu nggak. Terus apalagi ya soal duit tuh, nah itu misalnya kayak masih udah pacaran terus bayar sendiri-sendiri melulu gitu ya, bayar sendiri-sendiri melulu ya, ingat ada kata melulunya gitu. Itu tuh agak mencurigakan sih sebetulnya. Takutnya di pandangan hidup dia tuh bahwa perempuan itu setara itu dalam arti I bayar you bayar gitu. Padahal kan nggak harus begitu. Yang namanya kerjasama dalam rumah tangga itu punya perannya masing-masing. Iya nggak sih? Betul nggak? Jadi ya pas pacaran itu jangan cuma sekedar I love you so much, I miss you gitu, atau sleep call sambil dengerin orang ngorok. Tapi ya kalau emang niatnya ke arah pernikahan ya hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Iya nggak sih? Jadi kalau nemenin dari nol setelah sukses ternyata pelit, ya kita kan nggak pernah tahu tuh ya. Nah makanya pada saat nemenin dari nol itu jangan cuma nemenin doang dan berhayal dan berangan-angan, tapi diperhatikan. Kalau perlu ngobrol lah, obrolan tentang gimana caranya itu duit nanti, pengelolaannya. Emang nggak enak sih. Tapi ya daripada nggak enak sesudah nikah, ya kan? Udah. Ada pertanyaan cuma gitu doang. Ya ampun. Coba kalau nggak setuju sih nggak apa-apa ya. Kalau setuju, tos. Tapi nggak apa, silakan berpendapat. Asal dengan bahasa-bahasa yang biasa aja gitu, nggak usah emosional. Ingat di dalam dunia sosial media, nih kalau kita emosional, aduh, nggak enak dibacanya gitu maksudnya juga, dan ada banyak risiko. Jadi chill ya, oke, chill. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan episode ini bisa nggak tayang liburan, bisa ya? Tolong ya. Mau tanya pendapatku tentang apa?